السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذريته وعترته وأزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد، al-mukarramun, para asatidz, para sesepuh, orang tua kita, para tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, mu'takifin mu'takifat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dan melipat gandakan pahalanya serta mengampuni segala dosa-dosa kita. Dilindungi dari segala musibah, segala bencana, segala fitnah, disembuhkan dari berbagai penyakit, dikabulkan segala hajat, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dalam kebahagiaan, dalam ketaatan, husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berkat kita bersilaturahim ini dan berkat kita bertawassul dengan pengajian ini yang insya Allah kita lanjutkan kajian tentang sigat-sigat salawat peninggalan para awliya Allah. Seperti yang sudah kita baca kemarin, salawat munjiah. InsyaAllah pada malam ini kita akan membaca tentang salawat nariyah atau as-salat an-nariyah. InsyaAllah ini juga salawat yang populer. InsyaAllah semua kita menghafalnya insyaAllah. Kalau ada yang belum, segera dihafal atau dicari dan dibaca, diamalkan dan dihafal. Adapun untuk buku yang tiang pegang ini, insyaallah ada tersedia di toko-toko terdekat lah. Judulnya Kesaktian Selawat Nabi atau Berkahnya Selawat. Ada dua judul tapi satu isinya. Karangan ayahanda atau himpunan ayahanda Allah yarham, Tuan Guru Husnud Duat. Allahu a'lam, mungkin ada juga di toko-toko online. Kalau dicari insyaallah ada. Karena se-Indonesia di NU, di kalangan NU juga alhamdulillah buku ini dikonsumsi. Selawat nariyah ini kenapa dinamakan selawat nariyah? Nar artinya api. Nariyah, selawat api. Wah, kok selawat api? Ada sejarahnya atau ada sebabnya pastinya. Dikatakan oleh para masyayikh kita, guru-guru kita, para ulama kita di Mesir, di Mekah, di Maroko, di Suriah, di seluruh dunia mengakui bahwa selawat nariyah ini dinamakan selawat api karena dengan membacanya untuk berbagai hajat, maka hajatnya dikabulkan dengan cepat, secepat api memakan kayu bakar. Api ini kan cepat dia berjalan. Secepat itulah kira-kira terkabulnya hajat dengan selawat ini, sehingga dinamakan selawat nariyah berdasarkan pengalaman orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Adapun siapa penggubah selawat ini, lafaznya, redaksinya, namanya Syekh Ibrahim At-Tazi, wali besar yang punya selawat ini juga bukan manusia biasa. Sehingga nama lain daripada selawat ini selawat At-Taziyah. Kenapa dinamakan At-Taziyah? Karena dikarang atau digubah oleh Syekh Ibrahim At-Tazi. Tapi lebih masyhur dengan sebutan An-Nariyah. Karena tadi itu, setiap orang atau banyak dari para orang-orang saleh ketika ada hajat lalu membaca selawat ini, langsung terkabul hajatnya dengan secepatnya, luar biasa. Sehingga terkenal dengan Nariyah. Ada nama lainnya juga selawat At-Tafrijiyah. Tafrijiyah. Kenapa namakan Tafrijiyah? Karena betul-betul tafrij itu artinya melepaskan segala susah, segala penat, segala berbagai problematika hidup dituntaskan oleh selawat ini. Sehingga dinamakan begitu. Jadi penamaan-penamaan itu berdasarkan pengalaman banyak orang, tak terkecuali ayahanda yang menghimpun buku ini. Banyak kisah-kisah beliau kepada tiang, pengalaman-pengalaman beliau waktu bekerja, waktu mengalami berbagai fitnah dan lain sebagainya. Dan menjadi amalan beliau semasa hayat, yaitu baca selawat nariyah sebanyak 4.444 setiap malam Jumat ataupun malam Sabtu. Ya, tapi lebih sering malam Jumat. InsyaAllah nanti kita baca terkait kaifiat dan khasiat-khasiatnya. Sekarang kita baca dulu. InsyaAllah semua juga sudah maklum tentang selawat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo sama-sama. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس bi'adadi kulli ma'lumin lak. Panjang, agak panjang, tapi insyaallah saking masyhurnya selawat ini banyak dari kita yang hafal, insyaallah. Maknanya sekarang supaya kita membacanya juga beresapi, tentunya dengan memahami maknanya lebih berkualitas bacaannya karena disertai dengan penghayatan, ya. Allahumma tentunya artinya ya Allah. Ada rahasia di humma itu. Allahumma. Kenapa ada mim di akhir? Kan itu sebenarnya Allah saja. Sebenarnya lafaz Allah saja dikasih mim di akhir. Jadi Allahumma. Ada sebagian guru-guru kita, para orang-orang saleh, rahasia mim di situ adalah isyarat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita memanggil Allah, ya Allah, tetapi kita memanggilnya dengan wasilah sang kekasihnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu lebih diperhatikan sama Allah. Itu rahasianya, itu maksudnya. Kenapa ada mim, isyarat kepada kita memanggil Allah, tetapi kita tidak lupa melewati pintunya Allah, pintunya dan gapuranya, pintu utama menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allahumma ay ya Allah bijahi sayyidina Muhammad, bijahi nabiyika wa habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, secara bahasa lain lagi, ini kita bicara ini secara mungkin kasyaf atau ilham, inspirasi dari para aulia.
Ya Allah, salli, berselawatlah. Salatan kamilatan, berselawatlah, berikan selawatmu ya Allah, selawat yang sesempurna mungkin. Wasallim salaman tamman, dan berikanlah pula salammu ya Allah, salam engkau, salam yang sempurna kepada ala sayyidina Muhammad, kepada penghulu kami, kepada junjungan kami Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini tidak ada masalah. Artinya semua kita sudah paham. Ini yang setelahnya ini kontroversial. Bukan di kalangan kita, insyaallah kita aman. Tapi di kalangan sebagian saudara-saudara kita. Kontroversi, maksudnya kontroversi dipersoalkan. Untuk diketahui selawat nariyah yang tadi tiang katakan sangat masyhur, sangat dimujarrab, sangat selawat nariyah itu banyak juga yang menentangnya dan menganggapnya penuh dengan kesyirikan. Nauzubillah min zalik. Kok ada seperti itu? Wallahu a'lam. Tapi ada. Nah, sekarang kita pecahkan dia bersama. Supaya jadi benteng juga kalau suatu waktu kita ketemu orang-orang yang buruk sangka terhadap selawat ini, lalu menyampaikannya kepada kita, bisa kita jawab, bisa kita jelaskan. Ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad. Apa artinya? Ya Allah, berikan selawat dan salam yang sempurna, yang kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan sebab beliaulah segala ikatan, segala belenggu hidup ini terlepaskan. Tanhallu uqad itu artinya ikatan, belenggu, keterkekangan hidup itu uqad. Tanhal, terlepas semuanya, berarti betul-betul kita bebas dari segala yang derita-derita itu, yang menyiksa kita itu. Dengan sebab siapa? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya Allah, berikan selawat dan salam kepada beliau, yang mana beliau inilah penyebab segala belenggu kami itu terlepaskan, terbebaskan. Nah, ini dipermasalahkan sebagian orang, loh kok begitu katanya. Yang melepaskan segala kesusahan dan kesulitan ya Allah. Ini syirik. Nah, kan? Katanya sebagian orang. Ini syirik ini, masa Nabi Muhammad Allah yang ini. Pertama, tidak ada yang berselisih bahwa Allah lah yang melepaskan, Allah yang memberikan, Allah yang mencabut, Allah yang memberi manfaat, Allah yang beri mudarat, Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan. Itu semua sudah meyakini itu. Tetapi yang tidak dipahami oleh saudara-saudara kita, bahwa Allah sendiri mengatakan ja'alna likulli syai'in sababa. Allah jadikan bagi segala sesuatu, bagi segala peristiwa ada sebabnya, ada prosesnya. Allah sendiri yang menciptakan proses itu, yang menciptakan sebab itu. Contoh, yang bikin kenyang siapa? Allah. Tapi dengan sebab apa? Dengan sebab makan nasi. Lalu apakah kita mengatakan nasi ini bikin kenyang? Sah-sah saja. Insya Allah semua kita sering bilang begitu kok. Lah, besurita makan nasi ini misalnya. Ayo, kenapa tidak ada yang tegur dia? Astagfirullah, Allah yang bikin besur, bukan nasi. Anda ada yang tegur. Ya kenapa itu enggak ditegur? Ayo. Kenapa itu enggak dibilang syirik? Alhamdulillah, saya misalnya kita diselamatkan atau apalah, kita pergi ke tempat yang jauh, tapi dengan cepat kita sampai karena pakai motor baru yang kencang.
Motor lama sudah dijual. Yo, kok tumben sudah cepat sampai sekarang? Oh, dengan itu sebabnya itu. Tuh, saya bawa motor kencang itu. Dengan sebab motor kencang itu saya cepat sampai. Ayo, kenapa ndak ada yang kemudian mengatakan astagfirullah, Allah yang mempercepat kamu datang ke sini, bukan sepeda motor itu. Kan enggih, semua tahu Allah segala-galanya, tapi itu sebab. Nasi sebab kenyang, air sebab ya tidak hilang haus, terlepas hausnya. Belajar sebab lulus, kan begitu. Naik kendaraan sebab sampai ke tujuan dengan cepat, ila akhiri. Bikin paspor, beli tiket, segala macam sebab berangkat umrah. Travel umrah sebab, semua itu sebab. Maka su'uzzan itu bahaya. Su'uzzan dan bercampur ujub. Ujub ini apa? Merasa diri paling beriman, paling bertauhid. Dan su'uzzan sama orang muslim, hanya dia bilang nasi bikin kenyang langsung dituduh syirik. Yo, kok bisa? Mending juga dibilang tidak ada, insyaallah yang bilang begitu. Kalau nasi jangan, tidak ada yang permasalahkan. Tapi giliran Nabi Muhammad SAW, kita bilang sebab kita ini terlepas dari segala kesusahan, dari segala belenggu, dibilang syirik. Jadi nasi tidak masalah. Ada orang melihara anjing peliharaan di rumahnya. Rumahnya menjadi aman. Tidak ada yang macam-macam, tidak ada maling berani masuk. Sebab apa? Anjing itu. Itu tuan rumah atau siapapun yang bilang rumah ini aman karena anjing itu, insya Allah saudara-saudara kita tidak ada yang protes. Kenapa tidak bilang syirik? Kok anjing yang bikin aman? Allah yang bikin. Tidak ada yang bilang begitu. Tapi giliran Nabi Muhammad baru dibilang syirik. Ini mencurigakan. Ada apa? Kenapa Nabi Muhammad, para wali kita sebut sebagai sebab keselamatan kita, sebab kedekatan kita dengan Allah, sebab kebersihan hati kita dan seterusnya, sebab terkabulnya hajat kita, baru diserang dengan berbagai klaim-klaim syirik. Apakah para wali Nabi itu lebih mengkhawatirkan daripada tadi yang ekor anjing? Astaghfirullahalazim. Innamal a'malu binniyat. Semua itu kita ucapkan jelas-jelas, sudah maklum. Semua itu bermaksud bahwa beliaulah sebab belenggu itu dilepas. Bukankah beliau yang melepas belenggu syirik? Belenggu yang paling buruk, yaitu belenggu syirik. Para sahabat sebelum masuk Islam kan terbelenggu oleh kesyirikan, menyembah berhala. Ada yang nyembah berhala, nyembah api, nyembah pohon, nyembah matahari, nyembah bulan. Bukankah itu belenggu syirik? Dan bukankah Nabi SAW datang untuk melepas belenggu-belenggu itu, membebaskan para sahabat dari belenggu syirik, lalu mereka bertauhid dan beriman kepada Allah? Itu tanhallu bihil uqad namanya. Bahwa Nabi melepaskan segala belenggu yang paling parah sekalipun dilepaskan oleh beliau, yaitu belenggu syirik, belenggu kejahilan dilepaskan sama beliau. Banyak orang terbelenggu oleh kejahilan di masa jahiliyah. Datang Nabi Muhammad SAW, dilepaskan ikatan belenggu atau belenggu kejahilan yang mengekang akal para sahabat itu, dilepaskan oleh Nabi sehingga mereka menjadi berilmu. Itu semua dengan sebab siapa? Dengan sebab diutusnya, hadirnya, lahirnya, munculnya baginda Rasulullah SAW. Maka di mana masalahnya? Tanhallu bil uqad. Tidak ada masalah, bahkan sangat benar itu. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu juga kita khawatir.
masyarakat awam nanti dia syirik. Tidak mungkin dia syirik. Seawam-awam manusia tidak akan mungkin dia meyakini bahwa nasi itulah sesungguhnya yang bikin kenyang. Pasti seawam-awamnya Allah yang bikin kenyang. Cuma itu sebab. Tahu orang awam. Orang sebodoh-bodohnya tahu itu. Makanya habis makan dibilang alhamdulillah kenyang saya katanya. Alhamdulillah katanya. Terima kasih ya Allah. No, paham sudah dia itu. Paham dia bahwa nasi itu sebab saja. Dan yang menciptakan sebab itu Allah juga, Allah sendiri. Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak perlu kita khawatirkan. Karena mereka ini kadang-kadang mengatakan salawat ini tidak boleh dibaca. Untuk mencegah nanti orang awam takut terjerumus kepada syirik. Itu seuzon saja. Masa bisa terjerumus dari syirik, dalam syirik dari mana? Hanya dengan meyakini baginda Nabi ini melepas belenggu, menjadi sebab terlepasnya belenggu, dikhawatirkan syirik. La haula wala quwwata. Setelah itu wa tanfariju bihil kurab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melepaskan segala belenggu hidup, juga mengabulkan segala hajat dengan sebab beliau. Bihi, ada bihi di awal. Dan wa tanfariju bihi al-kurab. Ada bihi, dengan sebab beliau segala kesusahan itu berakhir, terlepaskan juga segala kesulitan. Itu juga dibilang yo Allah yang mengenal. Inggih Allah, siapa yang bilang tidak? Tapi beliau itu sebab. La haula wala quwwata illa billah. Bukankah ketika kita sedang kesulitan, lalu ada yang menolong kita, ada yang ngasih kita uang, ada yang apalah, kan banyak yang menolong kita di sekitar. Lalu kita bercerita ke orang, pasti kita sebut jasa-jasa mereka. Dengan sebab fulan bin fulan, saya dulu ditolong sama dia. Saya sangat kesusahan, sangat kesulitan, untung ada orang itu. Dengan sebab orang itulah saya jadi begini. Kan sering kita ucapkan itu. Dengan sebab guru-guru kita, guru-guru saya jadi bisa duduk di tempat ini. Kenapa itu semua? Tidak ada yang langsung dipegang lalu dibilang syirik. Tidak boleh begitu, kan tidak ada. Giliran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi ya Karim, ada sesuatu yang itulah pekerjaannya iblis. Iblis ini tidak peduli kalau kita mengatakan dengan sebab nasi kita kenyang, dengan sebab teman kita bisa selamat, atau kita bisa belajar, kita bisa nyanyi, atau kita bisa naik motor. Iblis tidak peduli. Tapi kalau dengan sebab Nabi kita dapat dekat dengan Allah, kita dapat hidayah, kita dapat selamat, iblis tidak setuju. Iblis tidak setuju, karena iblis itu tujuannya menjauhkan manusia daripada Allah dan Rasulnya. Makanya giliran Nabi Muhammad kita sebut, di situ iblis sibuk membisik-bisiki, tidak usah, nanti syirik kamu katanya. Jadi kalau ada was-was, rasa takut syirik, ketahuilah itu bisikan iblis. Tidak mungkin. Allah sudah jaga beliau. Tidak seperti Nabi Isa, itu kan kita ketahui kan banyak yang menyembah beliau. Bahkan semenjak hayat beliau sendiri kan yang menyembah beliau, dan bahkan ibunda beliau juga kan ada. Tapi ini keistimewaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, betul-betul sudah ibarat divaksin sudah gitu, divaksin. Tidak akan disembah oleh umatnya, tidak mungkin. Dan tidak pernah kita dengar sepanjang sudah 1400-an tahun ini, ada nggak kita dengar yang menuhankan Nabi Muhammad, yang menyembah? Tidak ada. Sudah dilindungi sama Allah. Sudah tidak mungkin. Setinggi-tinggi kita mengagungkan beliau, memuji beliau, tidak mungkin kita sembah beliau. Pasti kita bilang beliau ini Abdullah wa Rasuluh, hambanya Allah dan utusan Allah. Namanya utusan, sebatas utusan, bukan yang ya sampai anak misalnya atau apa, kan tidak.
dan tidak ada yang menyembah utusan Allah. Jadi tidak usah kita khawatirkan orang terjerumus kepada syirik ketika menyebut Nabi Muhammad itu begini, Nabi Muhammad itu begitu. Tidak akan. Dan semua itu benar adanya. Rasulullah SAW bahkan kurab itu apa? Kesulitan yang paling berat, yaitu di kiamat nanti, ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat buku kita sendiri yang penuh dengan noda itu, ketika di hadapan kita, di bawah kita, di mana-mana terasa sudah panasnya api neraka. Sudah terasa. Matahari itu sudah didekatkan. Sudah panas. Dan kita melihat banyak orang yang dicampakkan ke api neraka. Kita mau kembali ke dunia untuk sudah telat semuanya. Tidak ada kesulitan yang lebih sulit daripada masa itu, peristiwa itu. Siapa di sana yang datang menyelamatkan dan menolong kita? Siapa lagi kalau bukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam hadis dengan jelas umat Islam, umat ini datang dari nabi ke nabi, semua angkat tangan. Tidak bisa saya tidak bisa menolong kalian. Semua nabi begitu datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu umat meminta syafaat. Meminta syafaatnya maksudnya apa? Meminta pertolongan. Sudah kita jelaskan di beberapa pertemuan lalu. Apa kata Nabi? Ana laha. Ya, saya siap menolong kalian. Terus kita bilang bukan dia yang menolong. La haula wala quwwata illa billah. Sangat gelap hatinya yang mendengar tamfariju bihil kurab, lalu dia keberatan. Sangat gulita hatinya yang mendengar tamfariju bihil kurab, lalu dia mengatakan itu syirik. Sangat gelap hatinya itu. Sangat jauh kecintaannya, nihil sama sekali. Dia harus periksa kembali imannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia periksa lagi cintanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun segala sunnahnya dilaksanakan, tapi sampai separah itu sia-sia. Sungguh sia-sia. Dalam Al-Quran sudah ditegaskan, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Surat Al-Hujurat. Dengan tegas Allah bilang, jaga adabmu sama nabimu. Itu kesimpulan daripada ayatnya. Maknanya kan la tarfa'u, jangan angkat suaramu di atas suara nabimu. Jangan berpendapat di atas pendapat nabimu. La tajharu lahu bil qaul ka jahri ba'dikum li ba'd. Jangan berbicara sama nabi sebagaimana kamu bicara dengan sesama kamu, kata Allah. Harus dengan ta'zim, harus muliakan beliau, hormati beliau, agungkan beliau setinggi-tingginya. Kenapa? Lah apa ujung ayatnya? An tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Karena kalau tidak kamu jaga itu sekalian kepada beliau, maka runtuh semua amal ibadahmu wala antum la tash'urun, sementara kalian tidak sadar. Jadi kalau kita melaksanakan semua sunnah, kan begitu katanya kadang-kadang. Tidak penting ini, yang penting sunnahnya kita lakukan. Tidak penting kita memuji beliau, tidak penting kita maulid, tidak penting kita ini, yang penting sunnahnya dijalankan. Hati-hati, Allah sudah kasih peringatan. Seakan-akan Allah sudah membisikkan tentang adanya manusia-manusia semacam itu. Antahbata a'malukum artinya apa? Semua amal ibadahmu yang wajib maupun yang sunnah itu tahbat runtuh.
wa antum la tash'urun, dan kita tidak sadar, mereka tidak sadar. Dikira dirinya sudah melaksanakan, sudah banyak pahalanya. Ternyata nonsen semua itu. Dengan sebab apa? Tidak jaga adab sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilang Nabi itu sudah mati, Nabi itu tidak perlu tawassul, Nabi itu tidak perlu kita bersyafaat, tidak perlu. Nabi tidak bisa menolong, yang menolong hanya Allah. Jangan bilang Nabi yang menolong, itu syirik. Belum lagi ditambah dengan ibu bapaknya di neraka, pamannya juga di neraka. Ya haulallah ya Rabb. La ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah. Udah gitu mendengar orang-orang memuji Nabi risih. Kok bisa ya? Orang memuji Nabi risih. Ya, harusnya orang menghina Nabi kan baru geram gitu kan. Ini memuji Nabi, meninggikan Nabi, risih. Ada apa itu? Jadi sungguh benar tamfarijul bil qurab sallallahu alaihi wasallam, bahwa baginda Nabi yang melepaskan segala belenggu dan yang membebaskan kita dari segala kesulitan dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Wa tuqda bihil hawaij, dan dengan sebab beliau wa tuqda, dan terpenuhilah, tertunaikanlah, terkabulkanlah bihi, dengan sebab beliau al hawaij, segala macam hajat dunia dan akhirat. Apa yang aneh di sini? Tidak ada. Aneh kalau ada suuzan Allah lah yang mengabulkan hajat kita. Iya, tapi bihi, dengan sebab beliau. Padahal hadisnya sahih, riwayat Imam Ahmad dengan sanad beliau, bisanadin sahih. Sanadnya sahih. Seseorang yang buta atau yang sakit matanya kemudian datang mengadu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga hadisnya masyhur sesungguhnya. Yang mengadu, lalu Nabi memberikan pilihan, ditunda atau dapat pahala lebih, biar seperti ini pahala banyak, atau bisa sembuh saja ya Allah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembuh saja, saya mau sembuh. Akhirnya Nabi perintahkan salatlah hajat, lalu berdoalah. Ini yang mengajarkan doa itu beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya ya Rasulullah, diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Allahumma inni atawajjahu ilaika binabiyika Muhammadin nabiyir rahmah, ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati hadhihi lituqda, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Doa ini juga saya rasa ada dalam banyak hizib di mana-mana. Nabi yang ajarkan dan hadisnya sahih. Apa isi doanya? Luar biasa. Kata Nabi, kamu sholat hajat. Habis sholat hajat, angkat tanganmu dan berdoa. Bilang, Allahumma ya Allah, inni atawajjahu ilaika binabiyika. Ya Allah, aku hamba menghadap kepada engkau dengan Nabi engkau. Nabi rahmah, Nabi kasih sayang. Habis itu, ini dalam doa yang diajarkan Nabi, masih dalam doa. Allah ajarkan, Nabi ajarkan apa? Ya Muhammad. Ya Muhammad artinya apa? Wahai Muhammad. Jadi Nabi menyuruh itu sahabat, panggil aku di saat doamu. Ayo, ada yang berani bilang syirik? Nabi yang ajarkan. Yesus Nabi mengajarkan syirik kan tidak mungkin. Dan ketika sahabat berdoa itu kan Nabi tidak ada secara zahir, maksudnya kan Nabi sudah berpisah gitu.
Kamu pergi, kata Nabi, salat hajat, habis itu berdoa. Isi doamu sebagai berikut, catat. Di dalam isi doa yang diajarkan Nabi itu, ya Muhammad, wahai Muhammad, wahai Muhammad, wahai Nabi. Yang ajarkan Nabi, inni atawajjahu bika ila Rabbi. Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya aku atau saya menghadap Tuhanku dengan wasilah engkau. Ila Rabbi. Untuk apa? Fi hajati hadhihi. Untuk terkabulnya hajatku ini. Wahai Muhammad, wahai Sayyidina Muhammad, lituqda, agar terkabul hajatku ini. Dan ternyata dilakukan oleh sahabat itu dan sembuh mata beliau. Berkat doa yang diajarkan Rasulullah SAW yang padat dengan nilai tawassul di dalam doa itu. Jadi bahkan Nabi langsung dipanggil dalam doa itu. Dikhitab. Maksudnya dikhitab itu dijadikan orang kedua dalam doa yang diajak bicara. Dan itu ajaran Nabi SAW. Dan sahabat tidak ada yang, Nabi, apa tidak syirik? Tidak ada yang berpikir begitu. La ilaha illallah. Masa Nabi tidak mungkin. Sehingga berdasarkan hadis sahih itu, maka benar sungguh beliaulah wasilah terkabulnya hajat-hajat manusia, baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh benar sekali lagi, wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib. Ya mirip-mirip lah, dan dapat dicapai segala harapan dan keinginan dengan sebab beliau. Wa husnul khawatim, dan diraih pula husnul khatimah dengan sebab beliau, dengan sebab cinta kepada beliau, dengan sebab beradab sama beliau, dengan sebab menjalankan sunnah beliau, tentunya mendapatkan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua juga termasuk mendapatkan husnul khatimah dengan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim. Dan juga dengan sebab beliaulah hujan diturunkan. Artinya orang yang kekeringan lalu memohon hujan dari Allah lewat wasilah beliau, maka hujan itu turun. Dan semua kita tahu kisah tawassulnya para sahabat dengan Nabi ketika mereka tidak ada air hujan turun. Dan masyhur hadisnya ketika beliau meninggal, mereka bertawassul dengan paman beliau, kan gitu, Sayyidina Al-Abbas. Jadi sahabat ini berdoa begini dalam doa mohon hujannya, ya Allah, dulu kunna natawassalu bi nabiyyika Muhammad. Ini sahabat yang berdoa, ya Allah, dulu kami bertawassul dengan nabimu untuk turunnya hujan. Sekarang kami bertawassul dengan paman nabimu, maka turunkanlah hujan. Kapan sahabat berdoa begitu? Setelah Nabi meninggal. Ada yang bilang, berdasarkan hadis ini berarti tidak boleh bertawassul dengan yang sudah meninggal. Buktinya ini Nabi meninggal, berhenti sahabat bertawassul dengan Nabi. Bertawassulnya malah dengan pamannya Nabi yang masih hidup kala itu. Tidak, itu salah. Tidak seperti itu memahami. Apa kata ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah, para masyayikh kita, para ulama kita? Di situ konteksnya bukan hidup bukan mati, tapi momennya momen minta air. Yang namanya waktu Nabi masih hidup, Nabi juga butuh air. Ya secara manusiawi kan beliau juga butuh air untuk wudu, untuk segala macam waktu hidup di dunia. Jadi maksudnya sahabat itu, ya Allah, kalau bukan karena kami, ya karena nabimu lah, benar kan? Karena ini kesayangan engkau ya Allah, ini butuh air, turunkanlah hujan.
Karena itu maksudnya. Itu maksudnya tawassul. Setelah Nabi meninggal, sahabat mau pakai nama Nabi, Nabi sudah nggak perlu air, sudah meninggal kan. Jadi siapa yang dijual, lah kira-kira nama siapa yang dijual, kan? Nah, ini pamannya Nabi. Pamannya Nabi ini kan berarti juga dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi, disayang sama Nabi. Sayyidina Abbas. Makanya ya Allah, dulu Nabi Muhammad kehausan, butuh air. Lalu engkau turunkan hujan. Sekarang pamannya beliau yang sekarang butuh air. Nah, inilah kira-kira. Itu maksud tawassul. Bukan tidak boleh karena sudah meninggal jadi enggak, karena sudah tidak butuh air. Justru hadis itu adalah dalil bahwa tawassul tidak hanya dengan Nabi, tapi boleh juga dengan keluarganya Nabi, dengan selain Nabi daripada orang-orang saleh. Jadi justru sahabat ingin mengatakan kepada kita, tawassul ini longgar, tidak hanya kepada Nabi. Semua orang-orang dekat kepada Allah silahkan bertawassul dengannya. Para wali, orang-orang saleh boleh. Dalilnya mana? Hadis itu. Nah, Siti Aisyah pernah didatangi para sahabat di Madinah. Wahai Aisyah, ini setelah meninggal Nabi, kami kekeringan, kami butuh hujan, kami butuh air. Lakukan sesuatu, wahai Aisyah. Apa kata Siti Aisyah? Unzuru qabra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh lihat kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Lihat kuburnya Nabi. Apa kata sahabat? Syirik? Nggak ada yang begitu. Nggak ada model-model begitu waktu itu. Alhamdulillah. Tapi langsung para sahabat ini pergi menuju kuburnya, makamnya Rasulullah SAW. Kata Siti Aisyah, lihat. Betul, setelah dipandang makam yang sangat agung itu, langsung turun hujan. Subhanallah. Itu yustasqa apa? Yustasqal ghamamu biwajhil karim sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab beliaulah hujan itu diturunkan. Anugerah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab bertawassul kepada beliau atau dengan beliau. Bertawassul dengan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala alihi wa sahbihi, dan juga berikan selawat dan salam yang sempurna kepada keluarga beliau, sahabat beliau, fi kulli lamhah, dalam setiap saat, wa nafas, dalam setiap nafas, bi'adadi kulli ma'lumin lak, sebanyak-banyaknya, sebanyak ilmu engkau ya Allah. Luar biasa. Berarti berikan selawat tak terhingga, karena ilmu engkau tidak terhingga ya Allah. Kan begitu. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka alhasil sehat daripada selawat ini sehat yang luar biasa. Isinya ini juga salah satu seni para aulia bermunajat. Kan tidak ada itu. Coba kita perhatikan, ada nggak permohonan? Tidak ada memohon untuk kita. Tidak ada. Isinya itu memuji Nabi. Kan? Ya Allah, berikan selawat dan salam. Itu aja permohonannya. Berikan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Habis itu pujian, yang mana Nabi Muhammad ini dengan sebab beliaulah terkabul segala hajat, terlepas segala belenggu, tercapai segala cita-cita, dan dapat turun hujan. Kan itu pujian. Tidak, artinya tidak secara langsung, ya Allah kabulkan hajat kami. Tidak begitu redaksinya. Tapi menunjukkan bahwa lafaz selawat ini nilai tawassulnya itu sangat kental, sangat diutamakan. Bukan ya Allah berikan kepada kami, ya itu pun sah-sah saja. Tapi saking tinggi kepahaman wali yang membuat selawat ini, dan seni adab etika bermunajatnya juga tinggi, namanya orang para wali, maka beliau tidak mengatakan ya Allah berikan, tapi berikan selawat dan salam kepada nabimu, yang mana dengan sebab beliaulah segala kesusahan itu telah. Jadi zahirnya memuji Nabi, tapi tentunya dengan sebab memuji Nabi itu Allah berikan banyak
balasan dan kemuliaan-kemuliaan. Ada seorang ulama yang bermimpi melihat bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikelilingi para sahabat dan para aulia. Dan ada di situ Imam Al-Busiri yang punya kasidah burdah yang isinya memuji Nabi. Nabi mengatakan, oleh yang paling dekat kepadaku adalah yang paling banyak berselawat kepadaku, dan yang lebih dekat lagi yang memujiku. Subhanallah. Dan pujian yang terbaik kepadaku burdahnya Al-Busiri. Waktu itu mimpi seorang ulama sudah bel. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang semakin didekatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu artinya kita dekat dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, dengan ridha Allah, dengan segala pintu kebaikan fid dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini baru maknanya. Nanti untuk khasiat-khasiat dan kaifiat-kaifiatnya insyaallah di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.